Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Putra Nadia Lestari absen 21 dan juga rekan saya Ayu Evida Mulyasari absen 5 dan Sinta Firdawati absen 24. Untuk pembahasan pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai penjelasan masing-masing akun. Untuk yang pertama, akun aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Pada kasus yang akan kami bahas nanti, untuk aset sendiri, kas di bank sebesar 46.013.000, piutang dagang 35 juta, persediaan barang dagang 40 juta, asuransi dibayar di muka 5.600.000, perlengkapan toko 7 juta, peralatan toko 12 juta. Dan untuk liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Untuk liabilitas jangka pendek, utang dagang sebesar 9 juta, utang gaji 1 juta, beban yang masih harus dibayar 200.000, utang bunga 2.500.000, total liabilitas jangka pendek 12.700.000. Untuk liabilitas jangka panjang, utang bank sebesar 25 juta. Kemudian untuk ekuitas sendiri adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Untuk total ekuitasnya di sini sebesar 103.913.000. Dan untuk laporan perubahan ekuitasnya, saldo awal sebesar 42.500.000, ditambah laba bersih 34.413.000, dikurangi dividen 13 juta, dan saldo akhirnya 63.913.000. Untuk kebijakan akuntansi pada perusahaan UD Karya Mandiri, yang pertama, umum, dipergunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi, kemudian menggunakan mata uang rupiah, menggunakan teknik pencatatan akrual basis, dan periode akuntansi secara tahunan 1 Januari sampai 31 Desember dibagi dalam 12 periode. Yang kedua, pembelian. Setiap pembelian secara kredit terdapat termin pembayaran 2/15 N/30. Dan setiap pembelian wajib disertakan bukti transaksi yang melampirkan harga-harga item. Yang ketiga, penjualan. Termin pembayaran yang berlaku 2/15 N/30 dan 2/10 N/30. Dan setiap penjualan wajib disertakan bukti transaksi yang melampirkan harga item. Yang keempat, pengeluaran kas. Apabila pengeluaran kas di atas 3 juta rupiah dibayar menggunakan cek dan disertai bukti pengeluaran kas. Kemudian apabila pengeluaran sebesar 3 juta atau kurang dibayar dengan menggunakan dana kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan dana tidak tetap. Yang kelima, penerimaan kas. Dana usaha disimpan dalam rekening giro nomor 232545151784 Omega. Kemudian, jika terdapat penerimaan kas, akan disetor segera mungkin ke bank dan tidak disimpan dalam berangkas. Yang keenam, penilaian persediaan barang menggunakan sistem perpetual dan metode harga pokok bergerak. Kemudian yang ketujuh, penyusutan aset tetap. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus nilai residu 4.500.000 dengan umur ekonomis 6 tahun. Dan perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap bulannya. Pembahasan selanjutnya, untuk neraca awal UD Karya Mandiri, totalnya sebesar 296.630.000 rupiah di sisi debit dan juga kredit. Untuk jurnal umumnya, untuk transaksi yang pertama, membeli 1 Desember
membeli 2 almari dari PT Sejahtera sebesar 2.400.000 dengan termin kredit 2/15 N/30 FOB Shipping Point. Untuk jurnalnya, persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 2.400.000. Untuk transaksi kedua, 4 Desember, membayar sewa toko untuk bulan Desember sebesar 1.750.000. Untuk jurnalnya, beban sewa pada kas di bank sebesar 1.750.000. Untuk transaksi ketiga, 5 Desember, membayar ongkos kirim pembelian almari pada tanggal 1 Desember sebesar 40.000. Untuk jurnalnya, persediaan barang dagang pada kas di bank sebesar 40.000. Transaksi keempat, menjual 5 meja pada Ayana Hotel dengan termin kredit 2/15 N/30 FOB Shipping Point senilai 3.250.000. Beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut sebesar 200.000. Untuk jurnalnya, piutang dagang pada penjualan sebesar 3.250.000, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 200. Untuk transaksi nomor 5, membayar penerbitan iklan sebesar 650. Untuk jurnalnya, beban iklan pada kas di bank sebesar 650. Kemudian transaksi nomor 6, membayar pelunasan utang pada transaksi tanggal 1 Desember, yaitu membeli 2 almari. Untuk jurnalnya, utang dagang pada kas di bank dan persediaan barang dagang. Utang dagang sebesar 2.400.000 diisi debit, kas di bank dan persediaan barang dagang sebesar 2.352.000 dan 48.000. Untuk transaksi nomor 7, menerima pelunasan piutang dari Ayana Hotel. Untuk jurnalnya, kas di bank, diskon penjualan pada piutang. Kas di bank sebesar 3.185.000, diskon penjualan 65.000 pada piutang sebesar 3.250. Pada transaksi 8, menjual berbagai furniture kepada Cafe Putih secara tunai sebesar 3.250. Untuk jurnalnya, kas di bank pada penjualan sebesar 3.250. Transaksi nomor 9, menjual diban pada seorang pembeli dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai 2.500.000. Beban pokok penjualan 125.000. Untuk jurnalnya, piutang dagang pada penjualan sebesar 2.500.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 125.000. Untuk transaksi nomor 10, membeli bahan untuk membuat produksi dagangan sebesar 10 juta. Untuk jurnalnya, persediaan barang dagang pada kas di bank sebesar 10 juta. Untuk transaksi nomor 11, membayar gaji karyawan produksi bulan Desember sebesar 1.700.000. Untuk jurnalnya, beban gaji karyawan pada kas di bank sebesar 1.700.000. Untuk transaksi 12, membeli perlengkapan toko berupa kertas, truk, label harga, dan lain-lain sebesar 150. Untuk jurnalnya, perlengkapan toko pada kas di bank sebesar 150.000. Kemudian transaksi 13, menerima pelunasan piutang dari transaksi tanggal 19 Desember, yaitu menjual diban pada seorang pembeli, kas di bank, dan diskon penjualan pada piutang. Kas di bank sebesar 2.450.000 pada debit, dan diskon penjualan sebesar 50.000 pada piutang sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Untuk transaksi nomor 14, menerima retur dari Cafe Putih, pembeli yang sudah membayar tunai sebesar 650.000. Beban pokok penjualan dari barang yang diretur sebesar 100.000. Untuk jurnalnya, retur dan potongan penjualan pada kas di bank sebesar 650, persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan sebesar 100.000. Transaksi 15, menjual kitchen set kepada restoran cepat saji dengan termin kredit 2/15 N/30 FOB Shipping Point senilai 4 juta. Beban pokok penjualan 250.000.
Untuk jurnalnya, piutang dagang pada penjualan sebesar 4 juta, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 250. Nah, dan yang terakhir, transaksi nomor 16, menerima pelunasan piutang dari transaksi tanggal 29 Desember, yaitu menjual kitchen set. Untuk jurnalnya, kas di bank sebesar 3.920 di sisi debit, diskon penjualan sebesar 80.000 di sisi debit, pada piutang sebesar 4 juta di sisi kredit. Dan total keseluruhannya 43.165.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Evida. Baik, terima kasih Saudari Putriana. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, terdapat dimulai dari kas di bank sebesar 46 juta pada sisi debit, dan daftar saldo sebelum penyesuaian ini menggunakan metode perpetual. Lalu ada pun piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko yang berada di sisi debit. Lalu ada akun-akun akumulasi depresiasi peralatan toko, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, dan modal saham, serta saldo laba pada tanggal 1 Januari 2018 yang berada di sisi kredit. Lalu dilanjut dengan akun dividen dan sebesar 13 juta. Lalu ikhtisar laba rugi masih belum ada, dan selanjutnya penjualannya berada di sisi debit sebesar 189.130.000. Ada juga retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban serta beban sewa berada di sisi debit. Lalu selanjutnya ada beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon, beban penjualan lain-lain, dan juga beban administrasi lain-lain berada di sisi debit. Nah, total keseluruhan dari nilai akun-akun tersebut seimbang, yaitu sebesar 309.630. Begitu pula pada sisi kredit 309.630. Baik, untuk yang selanjutnya tentang daftar transaksi penyesuaian. Silahkan bisa diarahkan ke baik, saya akan bacakan saja karena hanya 5 data transaksi penyesuaiannya. Nah, yang pertama berupa persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 40 juta. Nah, lalu pada jurnal tersebut ditulis akunnya beban pokok penjualan sebesar 1.917 dikarenakan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, tadi sebelumnya di daftar saldo sebelum penyesuaian terdapat persediaan barang dagang sebesar 41.917, lalu dikurangi dari data transaksi penyesuaian sebesar 40 juta pas, lalu diperoleh beban pokok penjualan sebesar 1.917.000 ini di sisi debit. Lalu persediaan barang dagang di sisi kredit sebesar 1.917.000. Baik. Lalu beban perlengkapan toko. Nah, ini juga kita lihat dari daftar saldo sebelum penyesuaian, ditulis perlengkapan toko sebesar 10.150. Nah, pada data transaksi disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 perlengkapan toko tersisa 7 juta. Sehingga yang kita
catat di jurnal penyesuaian 10 juta dikurangi 7 juta, 10.150 dikurangi 7 juta. Maka ketemulah beban perlengkapan toko 3.150.000 dan juga perlengkapan toko berada di sisi kredit 3.150.000. Nah, untuk data transaksi selanjutnya ada biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Penjurnalannya sebagai berikut. Beban gaji karyawan 1 juta, berada di sisi debit, dan juga utang gaji berada di sisi kredit sebesar 1 juta. Untuk selanjutnya, data transaksi penyesuaian, terdapat biaya listrik, air, telepon yang belum dibayar sebesar 200.000. Maka kita catat di jurnal penyesuaiannya, beban listrik, air, telepon 200.000 pada sisi debit, lalu beban yang masih harus dibayar berada di sisi kredit sebesar 200.000. Untuk data transaksi penyesuaian yang terakhir, terdapat biaya bunga yang belum dibayarkan sebesar 2.500.000. Nah, penjurnalannya sebagai berikut, beban bunga berada di debit 2.500.000 dan utang bunga berada di kredit sebesar 2.500.000 karena masih belum dibayarkan. Baik, untuk selanjutnya ke daftar saldo sesudah penyesuaian. Oke. Nah, berikut pada share screen terlihat dimulai seperti biasa dari kas di bank sebesar 46.001.13.000 rupiah. Nah, di sini ada perbedaan dari daftar saldo yang awal dan juga daftar saldo yang akhir. Nah, di sini pada persediaan barang dagang yang sesudah penyesuaian sebesar 40 juta dan juga perlengkapan toko sebesar 7 juta. Nah, pada yang awal, karena di daftar saldo sebelum penyesuaian nominalnya sudah berbeda. Nah, terletak di sini perbedaannya ya. Baik. Untuk selanjutnya, totalnya. Jadi totalnya sebesar 313.330.000 di sisi debit dan 313.330.000 di sisi kredit. Baik, untuk selanjutnya di buku besar. Nah, sebagai berikut persediaan barang dagang dimulai dari saldo awal 30 juta dan tertera transaksi-transaksinya seperti ini. Pembelian berada di debit 2.400.000 sehingga dijumlahkan ketemu 32.400.000. Setelah itu ada juga membayar ongkir di debit sebesar 40.000 lalu dijumlahkan kembali. Nah, pada penjualan terdapat 200.000 di kredit, maka 32.440. Oke, bisa lanjut selanjutnya. Pada asuransi dibayar di muka seperti ini. Buku besarnya. Oke. Baik, untuk lebih jelasnya tentang buku besar bisa dijelaskan oleh Saudari Sinta. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Untuk slide-nya bisa dikeatasin.
Untuk saldo kas yang terakhir terdapat pada pelunasan piutang 31 Desember sebesar 33.920.000 di debit, sehingga untuk kas sendiri menghasilkan saldo sebesar 46.013.000 rupiah. Yang selanjutnya piutang dagang yang terakhir pada 31 Desember terdapat pelunasan piutang sebesar 4 juta pada sisi kredit, sehingga untuk saldonya sebesar 35 juta rupiah. Persediaan barang dagang untuk yang sebelum jurnal penyesuaian, terdapat transaksi penjualan pada tanggal 29 Desember sebesar 250.000, sehingga saldo sebelum penyesuaian sebesar 41.917.000. Dan sesudah penyesuaian pada 31 Desember menjadi 40 juta. Untuk asuransi dibayar di muka, saldonya sebesar 5.600.000 pada sisi debit. Lalu untuk perlengkapan toko sebelum penyesuaian dapat transaksi 26 Desember sehingga saldonya 10.150.000. Dan sesudah penyesuaian terdapat 3.150.000 sehingga saldo terakhirnya sebesar 7 juta. Untuk peralatan toko saldonya sebesar 12 juta pada sisi debit. Akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 4 juta pada sisi kredit. Utang dagang transaksi pada 13 Desember untuk pelunasan utang sebesar 2.400.000 sehingga saldonya menjadi 9 juta pada sisi kredit. Untuk utang gaji pada tanggal 31 Desember, uraiannya penyesuaian 1 juta, sehingga untuk saldo akhirnya sebesar 1 juta. Beban yang masih dibayar pada tanggal 31 Desember pada jurnal penyesuaian sebesar 200.000 pada sisi kredit. Utang bank saldo awalnya sebesar 25 juta. Untuk utang bunga 31 Desember terdapat transaksi pada penyesuaian sebesar 2.500.000 sehingga saldonya sebesar 2.500.000 pada sisi kredit. Modal saham pada 1 Desember yaitu sebesar 40 juta. Untuk saldo labanya pada akhir transaksi yang sebelumnya pada 1 Desember terdapat saldo sebesar 42.500.000. Untuk dividen saldo awalnya sebesar 13 juta. Ikhtisar laba rugi pada awal jurnal sebesar tidak ada. Untuk penjualan pada akhir transaksi pada tanggal 29 Desember sebesar 4 juta sehingga saldo akhir penjualan yaitu 189.130.000. 189.130.000. Retur dan potongan penjualan pada tanggal 28 Desember
dengan saldo 650.000 dan saldo akhirnya sebesar 4.775.000. Diskon penjualan pada 31 Desember sebesar 80 juta sehingga saldo akhir diskon penjualan sebesar 3.445.000. Untuk beban pokok penjualan sebelum penyesuaian pada tanggal 29 Desember sebesar 250.000 pada sisi debit dan untuk saldonya sendiri sebesar 87.725.000. Dan setelah penyesuaian pada tanggal 31 Desember terdapat transaksi sebesar 1.917.000 sehingga saldo akhir beban pokok penjualan sebesar 89.642.000. Beban gaji karyawan sebelum penyesuaian pada tanggal 25 Desember terdapat transaksi sebesar 1.700.000 sehingga saldo akhirnya sehingga saldo sebelum penyesuaian sebesar 12.050.000 dan untuk setelah penyesuaian menjadi 13.050.000. Untuk beban sewa yaitu saldo akhirnya sebesar 17.200.000. Beban depresiasi peralatan toko tidak ada transaksi. Beban perlengkapan toko sebesar 3.150.000 pada penyesuaian tanggal 31 Desember. Selanjutnya beban kirim penjualan saldo awalnya sebesar 5.600.000. Beban listrik, air, dan telepon untuk saldo sebelum penyesuaian sebesar 6.750.000 dan setelah penyesuaian pada tanggal 31 Desember menjadi 6.950.000. Untuk beban iklan, saldo akhirnya sebesar 4.450.000 yaitu pada transaksi 8 Desember. Untuk beban penjualan lain saldonya yaitu sebesar 2.530.000. Untuk beban asuransi tidak ada saldonya. Beban bunga pada tanggal 31 Desember yaitu pada penyesuaian menjadi sebesar 2.500.000. Untuk beban administrasi lain-lain saldonya yaitu 1.425.000. Untuk total di kertas kerja pada daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu totalnya 309.630.000 pada sisi debit dan 3.309.630.000 pada sisi kredit. Untuk transaksi penyesuaiannya yaitu sebesar 8.767.000 pada sisi debit dan 8.767.000 pada sisi kredit. Untuk daftar saldo setelah penyesuaian yaitu sebesar 300.330.000 pada sisi debit dan 313.330.000 pada sisi kredit. Untuk laporan laba rugi yang terdapat di sisi debit yaitu sebesar 154.717.000 sehingga menghasilkan laba sebesar 34.430.000 sehingga saldo akhirnya 189.130.000. Untuk yang di sisi kredit terdapat saldo sebesar 189.130.000.
Untuk laporan posisi keuangan yang di sisi debit terdapat saldo sebesar 158.613.000 dan di sisi kredit sebesar 124.200.000 sehingga untuk labanya sendiri yaitu sebesar 34.413.000. Untuk laporan keuangan untuk laporan keuangan UD Karya Mandiri tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Untuk pendapatan terdapat saldo penjualan sebesar 189.130.000 dan untuk retur dan potongan penjualan sebesar 4.775.000, diskon penjualan sebesar 3.445.000, penjualan laba bersih sebesar 180.910.000 dan beban pokok penjualan sebesar 89.642. Sehingga untuk saldo laba bruto sebesar 91.268.000. Beban usaha untuk beban gaji karyawan sebesar 13.050.000, beban sewa sebesar 17.200.000, beban depresiasi peralatan toko 0, beban perlengkapan toko 3.150.000, beban kirim penjualan sebesar 5.600.000, beban listrik, air, telepon 6.950.000, beban iklan 4.450.000, beban penjualan lain-lain 2.530.000, beban asuransi 0, beban bunga sebesar 2.500.000, beban administrasi lain-lain sebesar 1.425.000, sehingga total beban usaha sebesar 56.855.000, sehingga laba bersihnya yaitu sebesar 34.413.000. Untuk laporan perubahan ekuitas UD Karya Mandiri tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Saldo awalnya sebesar 42.500.000, laba bersih 34.413.000, dividen 13 juta. Sehingga saldo akhirnya yaitu 63.913.000. Untuk laporan posisi keuangan UD Karya Mandiri 31 Desember 2020, aset lancar yang terdiri dari kas sebesar 46.013.000, piutang dagang 35 juta, persediaan barang dagang 40 juta, asuransi dibayar di muka 5.600.000, perlengkapan toko 7 juta, sehingga total aset lancar sebesar 133.613.000. Untuk aset tetap terdiri dari peralatan toko sebesar 12 juta, akumulasi depresiasi peralatan toko 4 juta, sehingga total aset tetap sebesar 8 juta. Dan menghasilkan total aset keseluruhan yaitu sebesar 141.613.000. Untuk liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek terdiri dari utang dagang sebesar 9 juta, utang gaji 1 juta, beban yang masih harus dibayar 200.000, utang bunga 2.500.000, sehingga total liabilitas jangka pendek sebesar 12.700.000. Untuk liabilitas jangka panjang yang terdiri dari utang bank sebesar 25 juta. Untuk ekuitas sendiri yang terdiri dari modal saham sebesar 40 juta, total aset saldo laba sebesar 63.913.000, sehingga total ekuitas sebesar 103.913.000. Sehingga untuk total liabilitas dan ekuitas sebesar 141.613.000. Berikut
bukti transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan UD Karya Mandiri. Ini untuk bukti penjualan kreditnya. Ini bukti penjualan tunai. Untuk bukti pembelian kredit UD Karya Mandiri, yaitu ini. Dan ini untuk pembelian secara tunainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.